Valino, baca semoga sangat Kak Jubata. Harus. Ya, yang saya hormati Bapak Wadir Tiga, Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, teman-teman pengawas, sepertinya ada Bapak Ibu Kajur, Kaprodi, kemudian teman-teman Kasubag Adak, juga dari tim IT, dan yang kami banggakan adalah seluruh peserta briefing SIMAMA atau seleksi bersama SPMB Poltekkes Kemenkes Palangkaraya tahun 2025-2026. Baik, Alhamdulillah selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, yang insya Allah nanti pada besok hari kita akan melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama atau disingkat SIMAMA, dan ini jadwalnya sama untuk yang gelombang kedua ini sama seluruh Indonesia juga. Eh, Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita nanti besok itu bisa dimudahkan dan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan ada calon mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu persiapan persiapan di masing-masing individu, yaitu mutlak harus dilakukan. Memang mulai tahun kemarin itu terdapat perbedaan ya, perbedaan jenis seleksinya. Maksudnya jenis ujiannya, apa yang diuji. Sebelumnya itu menggunakan apa ya, tes potensial umum, dalam artian kita harus menguasai apa, 4 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, sekarang berbeda. Sekarang tesnya menggunakan tes potensial skolastik, istilahnya itu ya. Jadi kita menggali kemampuan calon-calon mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemenkes ini bagaimana dalam menghadapi permasalahan, terutama masalah-masalah yang mungkin saja nanti ditemui selama perkuliahan berlangsung selama 3 tahun atau selama 4 tahun bagi yang sarjana terapan. Nah, oleh karena itu persiapkan diri masing-masing, karena siapapun yang berupaya atau berusaha dan berikhtiar itu insya Allah tidak apa ya, hasilnya itu tidak mendustai, artinya hasilnya itu tidak akan berbeda dengan usaha yang dilakukan. Nah, oleh karena itu tentu tidak bisa serta-merta hari ini belajar, besok ujian, itu mungkin tidak maksimal ya persiapan dirinya. Nah, namun kalau tidak salah, ini Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palangkaraya itu menyediakan bimbingan belajar, terutama untuk tryout untuk ujian SIMAMA ini ya. Nah, itu sebenarnya sangat bagus sekali jika kita ambil kesempatan itu. Nah, kenapa? Karena itu merupakan ikhtiar ataupun usaha dari kita supaya bisa mendapatkan hasil terbaik. Yang kedua, selain mempersiapkan diri kita, kualitas kita, juga persiapkan sarana prasarananya. Nah, karena sekarang ini kan ujiannya menggunakan computer based test, sehingga yang apa diharapkan itu adalah bagaimana Anda mempersiapkan diri supaya mampu untuk beradaptasi dengan komputer ataupun alat-alat digital yang nantinya akan membantu saudara untuk bisa menjawab soal dengan benar. Jangan terburu-buru karena tidak ada pengurangan nilai dari setiap jawaban yang diberikan. Upayakan semua jawaban harus diisi walaupun Anda hanya menebak saja. Nah, kenapa? Karena itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, adik-adik calon mahasiswa mahasiswi Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, saya berharap semuanya bisa lulus, ya semuanya bisa diterima.
Tapi lagi-lagi kita terbatas dengan adanya kuota dari masing-masing Poltekkes, Kemenkes itu yang sudah ditentukan oleh masing-masing institusi. Nah, oleh karena itu, eh, apa yang menjadi apa yang sudah kita persiapkan, kemudian apa yang sudah kita usahakan, upayakan, mudah-mudahan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Dan adik-adik bisa bergabung dengan Poltekkes Kemenkes Palangkaraya melalui jalur si Mama ini. Nah, kami juga berterima kasih kepada adik-adik calon mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemenkes Palangkaraya yang dulunya sempat mendaftar jalur prestasi, tetapi karena memang nilai persaingannya cukup ketat, ya, cukup ketat sehingga tidak lolos pada saat PMDP dan mencoba lagi untuk jalur Simama. Nah, insya Allah, mudah-mudahan kami doakan nih yang mereka-mereka yang sudah eh, pernah mendaftar jalur PMDP, kemudian ikut lagi di jalur Simama, mudah-mudahan dimudahkan dan lulus gitu ya. Tapi tetap bersaing dengan teman-teman yang lain. Nah, kemudian satu hal yang penting sekali perlu kita pahami bersama bahwa ini adalah jalur seleksi bersama yang semua sarana prasarana kemudian soal dan lain sebagainya itu disiapkan oleh pusat dan teknis penilaiannya pun sudah ditentukan oleh eh, Ditjen Tenaga Kesehatan Ditjen SDM Kesehatan ya Kementerian Kesehatan. Jadi semua punya peluang yang sama. Jadi jangan berpikiran bahwa eh, istilahnya itu bisa melalui jalur yang lain. Ya, saya tekankan sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Palangkaraya bahwa kami tidak mengakomodir ataupun keras ya terhadap adanya oknum-oknum yang mengatakan dia sebagai orang dalam atau istilahnya itu memberikan informasi ataupun memberikan harapan-harapan palsu ya jangan sampai tergoda dengan adanya oknum-oknum yang seperti itu. Kami insya Allah Poltekkes Kemenkes Palangkaraya ini masih memiliki integritas yang tinggi. Ya, jadi seluruh ASN yang ada di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya itu tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Jadi perlu saya tekankan bahwa eh, jangan sampai berpikiran bahwa di jalur Simama ataupun jalur penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Palangkaraya itu harus ada orang dalamnya. Tidak seperti itu, ya. Jadi tidak ada istilah itu dan kami sangat mengecam keras kalau misalnya ada tolong dilaporkan sehingga kami bisa menindaklanjuti yang bersangkutan itu. Ya, apalagi yang bersangkutan misalnya berstatus sebagai ASN, paling tidak itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama teguran lisan, teguran keras, kemudian bahkan sampai dapat surat peringatan, bahkan sampai dikeluarkan. Nah, ini yang perlu jadi perhatian kita bersama. Jangan sampai adik-adik calon mahasiswa-mahasiswa mahasiswi Poltekkes Kemenkes Palangkaraya tergoda dengan hal-hal yang seperti itu. Sampaikan kepada orang tua kalian bahwa tidak ada eh, yang berkaitan dengan itu, ya. Tidak ada orang dalam dan tidak boleh yang namanya suap menyuap itu tidak boleh ada, ya. Kami sangat menjunjung tinggi integritas itu. Jadi insya Allah semua bisa memiliki peluang yang sama untuk bisa lulus dan menjadi mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemenkes Palangkaraya tahun ajaran 2025-2026. Nah, dengan demikian, mudah-mudahan sekali lagi nanti ketika mau ujian, eh, apa, eh, dapatkan informasi yang sebenar-benarnya, dapatkan informasi yang detail, jangan malu untuk bertanya. Pada saat briefing inilah kita bertanya bagaimana teknis pelaksanaan ujian CBT Simama di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Kapan jadwalnya, di mana lokasinya, kemudian apa yang boleh dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa.
Jangan sampai ada hal-hal yang mencurigakan sehingga nanti Anda didiskualifikasi. Nah, jadi jangan sampai berbuat yang tidak tidak baik sehingga Anda didiskualifikasi dan itu akan merugikan diri Anda sendiri. Dalam artian Anda gagal untuk mengikuti ujian CBT Simama di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Ya, mungkin itu sekali lagi kami juga sampaikan kepada tim pengawas, silahkan bekerja dengan sebaik-baiknya, awasi setiap peserta, jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses ujian CBT Simama berlangsung. Karena ini adalah eh, apa? Adalah satu amanah bagi kita selaku tim pengawas pelaksanaan CBT Simama Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Demikian juga dengan panitia, silahkan dipersiapkan semua fasilitas yang ada, terutama komputernya sudah sesuai dengan aturan dari eh, panitia nasional. Kemudian CCTV jangan sampai tidak hidup. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan nomor UPAS ya yang mungkin nanti harus dicetak sebelum hari H ujian ya dan harus digunakan oleh peserta ujian itu jangan sampai juga keliru sehingga nanti mempersulit eh, calon mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemenkes Palangkaraya yang akan mengikuti CBT Simama ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, junjung tinggi integritas, ya, jangan sampai ada yang namanya gratifikasi pada saat penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Eh, Selamat berjuang untuk adik-adik, ya. Semoga harapan-harapannya bisa terwujud dan bisa melanjutkan pendidikan tinggi bidang kesehatan itu di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Insya Allah kami akan memberikan layanan terbaik bagi siapapun yang menjadi mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Naik sampan dengan kekasih. Cukup Cakep. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih, Pak Dir. Ya, terima kasih Bapak Direktur Sama-sama. untuk sepatah dua kata dan semangatnya untuk para peserta ujian. Ya, izin Pak Dir, jika ada kesibukan boleh meninggalkan ruang Zoom. Oke, baik. Mas Arif. Oke. Terima kasih. Sampai Terima jumpa kasih, pada Pak saat Dir. ujian. Ya, Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya, kami proses pencetakan Monggo, UPAS nih, Pak Dir. Ya, silakan, silakan. sekaligus mempersiapkan. Baik. Izin lip ya. Siap, Pak Dir. Terima kasih. terima Selamat kasih. siang. Ya, baik. Selanjutnya kita akan menerima paparan tata tertib peserta ujian oleh Bapak Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Ya, Ya, silakan baik. harap disimak dan disimpan jika ada pertanyaan yang sekiranya masih belum jelas, nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya, Baik. silakan Bapak Wakil Ya, Direktur terima 3 kasih. Pak Dr. Marcelus Herita-Luna. Waktu dan Terima tempat kasih, kami siap. Pak Arif, selaku eh, tim IT juga sekaligus juga adalah panitia untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Tabe salamat linguna latai. Salam sahujud karene malempang. Adil katarinu bacuramin ke surga. Basengat kajubata. Harus. Eh, yang pertama-tama yang saya hormati adalah para panitia yang hadir pada siang hari ini ya. Saya lihat banyak yang hadir. Pak Teguh, kemudian ada tadi Pak Sugi, Bu Nila, Ibu Rini, kemudian Ibu Cucu, dan mungkin masih banyak lagi yang saya mohon maaf kalau saya tidak sempat menyebutkan satu persatu ya. Pada prinsipnya kita semua sudah mendengar tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Direktur. Integritas kita harus kita kedepankan semua saja, tidak ada pengecualian dan kita berharap
semuanya berjalan dengan lancar. Jadi saya mengingatkan kembali kepada mahasiswa bahwa tidak ada yang namanya orang dalam atau siapapun yang dianggap bisa menjamin lulus. Kami pun tidak bisa menjamin lulus ya. Ini semua adalah perjuangan yang memang harus kita laksanakan. Semua proses ini dilaksanakan secara nasional dan terpusat di Dirjenakes. Jadi kalau ada satu dua orang yang mengatakan bisa meluluskan, tolong dilaporkan segera ya. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan ke kami untuk kami melakukan tindakan seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi ini mengingatkan kembali kita semua bahwa ini fair play ya, tidak ada istilah bisa menjamin atau orang dalam atau siapapun itu atau orang menjanjikan bisa asal ada duitnya sekian-sekian silahkan dilaporkan, bahkan dilaporkan ke polisi juga kami sarankan. Itu mungkin penekanan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi ya untuk proses ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Palangkaraya tahun akademik 2025-2026. Jadi ini kita akan melangsungkan besok secara nasional bersama-sama ya, bersama dengan 38 Poltekkes. Nah, jadi Anda bisa bayangkan semuanya berlangsung secara nasional bersamaan. Baik, untuk mempersingkat waktu silakan Mas Arief ya, disampaikan materinya dibuka. Apakah sudah terlihat? Ya, baru SPMB-nya Pak. Baru background-nya. Ya, mohon diperhatikan supaya nanti adik-adik bisa melihat, mencatat apa saja, dan tolong ini menjadi perhatian kita semua ya, untuk ketentuan serta tata tertib yang akan dilaksanakan. Ya, lanjut Mas Arief. Silakan. Nah, ini tujuan kita memahami ketentuan umum, kemudian ketentuan CBT, tertib, serta penggunaan aplikasi. Ya, baik, silakan lanjut, Mas. Eh, Pertama adalah waktu ujian. Jadi, adik-adik sudah tahu, sudah cetak kartu masing-masing ya bahwa ujian kita ada 4 sesi untuk hari pertama besok ya. Hari pertama itu ada 2 lokasi, ada 2 lokus di tempat yang sama, gedung yang sama, tapi nanti akan diarahkan ke gedung yang di belakang untuk gedung 2 ya. Jadi ada gedung 1 dan gedung 2. Nah, ini sesinya adalah di waktu Indonesia bagian barat yang kita pakai pukul 8 itu sudah mulai. Jadi bukan berarti 8 itu baru datang ya. Nah, lanjut Mas Arif. Nah, ini adalah lokasi kita di kampus B Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, ini lokasi CBT Center. Nanti di Jalan Geobos mungkin sore ini ada yang jalan-jalan, silahkan dilihat ya, perhatikan. Dari yang mungkin ada yang dari luar kota baru pertama kali atau belum pernah ke Palangkaraya atau belum terlalu hafal. Nah, ini sebaiknya memang sudah harus memastikan gedung ini supaya besok pagi tidak terlambat. Silakan lanjut Mas. Ini ada 2 gedung ya. Nah, ini adalah ruang 1. Jadi pintu masuk di Jalan Geobos ini ya, Anda lihat panah ini. Nah, ini masuk nanti ada parkir. Parkirnya kita parkir di bagian belakang, parkir motor di lapangan ya, untuk mobil di depan sini. Kemudian Anda masuk ke sebelah kiri. Nah, di sini ada ruang 1, lantai 2. Nanti akan ada tim yang akan menyambut di bawah untuk memastikan Anda, karena Anda akan masuk di ruang isolasi nanti ya. Nah, kemudian gedung 2 itu di bagian belakang. Nah, nanti Anda masuk ke sebelah kanan. Pastikan dulu bahwa Anda melihat di kartu Anda itu gedung 1 atau gedung 2, ruang 1 atau ruang 2. Ya, untuk ruang 1 di bagian depan, ruang 2 bagian belakang. Ya, lanjut. Nah, ketentuan umum pertama wajib Anda bawa adalah kartu peserta ujian yang telah dicetak ya. Ya, boleh tercetak jadi 2 lembar maupun 1 lembar. Nah, kami untuk yang UPAS nanti di sini akan ada lembaran kecil untuk username dan password. Tapi lembaran Anda untuk kartu ujian Anda yang asli Anda bawa ya, dengan menyertakan kartu identitas, KTP, SIM atau paspor atau apa saja, bukan yang ini ya, yang tidak berfoto. Jadi harus ada foto Anda bawa.
Kemudian jika belum ada KTP bisa ada fotokopi KK dan atau kartu pelajar. Lalu alat tulis tidak perlu dibawa karena kami sudah menyediakan ya di meja ujian. Jadi Anda hanya membawa kartu saja. Nah, oke, lanjut Mas. Kemudian ketentuan umum pertama, peserta dilarang membawa barang ini ke dalam ruangan. HP, laptop, tablet, jam tangan, apalagi jam tangan sekarang kan jam tangan yang eh, smart watch. Nah, itu tidak perlu dibawa. Silakan dimasukkan dalam tas. Kemudian kalkulator, tidak boleh alat perekam, kamera, barang elektronik yang memiliki perangkat penyimpanan. Apa saja. Jadi kami akan periksa. Lalu ini juga buku referensi, catatan dan kertas karena kami sudah sediakan. Rokok apalagi, nih, korek, pemanti api, makanan, minuman tidak usah dibawa. Kalaupun ada bawa, masukkan dalam tas, nanti tasnya akan disimpan di sana untuk makanan minuman ya. HP yang telah dimatikan, silent, jam tangan dimasukkan dalam tas. Nah ini penting sekali. Karena ini sering terjadi ketika ujian, tiba-tiba ada panggilan. Entah panggilan darurat, entah panggilan apa saja. Itu jangan sampai terjadi ya. Karena kami akan memastikan ini tidak akan terjadi. Ya, jadi HP-nya di silent atau di eh, dimatikan ya atau tidak diaktifkan untuk nada suaranya ya termasuk jam tangan. Oke, lanjut. Kemudian wajib membawa kartu peserta dan aplikasi pendaftaran SPMB yang sudah diberikan atau Anda miliki. Jadi mulai hari ini silakan disiapkan untuk besok. Ya, jangan menunggu besok mau berangkat baru biasanya terlambat seperti itu. Kemudian harus ada identitas, KTP SIM paspor asli atau KK tadi ya, dan kartu pelajar yang ada fotonya ditunjukkan kepada pengawas. Jadi pada saat Anda masuk tadi itu akan dicek ya, supaya tidak ada kami tidak ingin ada joki atau siapapun yang bisa mengganti Anda. Silakan lanjut. Pelaksanaan ujian. Nah, peserta 60 menit sebelum waktu ujian 1 jam ya. Karena ini kita ada 30 menit nanti masuk di ruangan isolasi, Anda menunggu, lalu 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung di ruangan, udah masuk. Dilaksanakan ujiannya 90 menit. Jadi jumlah soal ada 70, kemudian ini penilaiannya adalah nilai skolastik dan literasi, sama dengan benarnya +4, salah -1, tidak jawab 0. Ya. Jadi ini ketentuan yang sudah ditentukan dari pusat. Jadi bukan bukan saya yang membuat, bukan tim yang membuat, tapi dari pusat. Silakan. Lanjut. Tatib umum, ujian, mengenakan pakaian berkerah, sopan dan rapi dan bersepatu. Tidak ada yang memakai kaos oblong atau pakaian berbahan jeans, baju, celana rok ya, dan sandal. Makanya hari ini disampaikan ini supaya Anda besok itu jangan ada yang pura-pura nggak tahu ya. Maka biasanya kami akan suruh balik ganti. Ya, itu sudah disampaikan sehari sebelumnya ini ya. Jadi Anda kalau yang datang dari daerah misalnya belum punya ya hari ini silakan dicari di apa minjam apa beli atau apa yang berbahan ini tidak berbahan ini ya, tidak berbahan jeans dan kaos oblong tetapi uh, pakaian berkerah ya hem ya. Alat komunikasi, jam tangan, barang termasuk buku, catatan dimasukkan dalam tas peserta, dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan. Apalagi yang mungkin anak sultan misalnya bawa emas sampai sekilo 2 kilo, enggak usah. Atau perhiasan-perhiasan atau apapun yang sifatnya mencolok dan ini tidak perlu karena tidak diperlukan. Lanjut. Peserta wajib menggunakan pakaian rapi sopan bersepatu ya. Tidak diperkenankan menggunakan pakaian yang ketat atau terbuka dan menggunakan sandal. Tidak boleh mengganggu jalannya tes, gunakan pakaian dan sepatu yang nyaman. Misalnya sepatunya kelotak-kelotok atau yang berbunyi misalnya, itu nggak perlu. Tidak boleh menggunakan kaos, tidak boleh menggunakan jeans, apalagi yang robek-robek. Tidak diperkenankan menggunakan jaket selama ujian berlangsung, diperkenankan menggunakan vas. Ya, ini. Kemudian peserta wanita diperkenankan menggunakan kemeja dan blus berkerah. Menggunakan celana atau rok panjang di bawah lutut. Ya. Lalu menggunakan riasan wajar, perlu yang berlebihan. Kemudian yang tidak berjilbab disarankan untuk rambutnya diikat, jika diurai pun tidak masalah asalkan rapi.
Bagi yang berhijab bebas menggunakan jenis kerudung dan warna apapun, ya. Tapi apa namanya, jangan sampai nanti apa aktivitasnya terganggu. Kalau bisa yang luwes, gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini warna pakaian baju dan celana bebas, celana bahan katun dan chino. Yang penting bukan jeans. Ya, jangan pakai jeans. Jeans tuh yang kalau istilah kita Levi's ya. Nah ini untuk sepatu, ya sepatunya sneaker silahkan, flat shoes, running atau pentopel silahkan. Jangan pakai yang tanda silang ini ya. Kalau bisa jangan pakai yang ini. Ya, jadi pakai yang pentopel dan sebagainya. Kemudian waktu akan ada di layar monitor, jadi nggak perlu bawa jam dan sebagainya. Apalagi jam dinding nggak perlu dibawa. Ini ada jamnya sudah di monitor kita udah ditentukan. Anda nggak perlu bertanya berapa menit lagi karena sudah ada ketentuannya di sana. Anda sudah diberikan pedoman waktu. Lalu penandatanganan dokumen menggunakan pulpen yang disediakan. Ada pulpen. Jadi pulpen, pensil nggak perlu dibawa karena sudah kami sediakan. Tapi tidak perlu dibawa pulang ya, jangan karena ada 4 hari yang akan kami gunakan dengan dokumen itu dengan pulpen yang sama. Jadi setelah selesai jangan dibawa pulang barang negara. Peserta diminta memperhatikan aba-aba petunjuk pengawas. Jadi jangan cuek-cuek sendiri atau tidak tidak fokus ya. Peserta tidak diperkenankan menggunakan mengoperasikan workstation sampai diinstruksikan. Mungkin ada otak-atik, tidak, jangan ya. Nanti kami akan mengawas. Ada pengawas yang akan dekat. Jadi Anda apapun yang dilakukan itu menunggu perintah. Hanya diperkenankan menandatangani dokumen dengan pulpen yang disediakan, lalu dokumen yang ditandatangani peserta adalah daftar hadir. Nanti akan diberikan Anda didatangi, ya bukan Anda yang mendatangi, Anda didatangi. Silakan. Lanjut, Mas. Kemudian tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tanpa seizin pengawas. Misalnya ke toilet, kami akan berikan kesempatan di awal. Kalaupun terpaksa di tengah-tengah mungkin kebelet atau apa, ya nanti akan ada yang ngantar, tetapi sampai toilet, tapi bukan berarti masuk ke dalam ya, akan diawasi. Karena kami juga ada kamera pengawas, tapi bukan kamera pengawas di toilet ya, pengawas di tempat-tempat yang tunjuk. Bagi peserta yang memerlukan kamar kecil, diperkenankan meninggalkan ruangan setelah diizin oleh pengawas. Timer tetap berjalan. Tidak ada penambahan waktu, karena pada saat itu waktu Anda dimulai ketika Anda membuka komputer dan Anda sudah dinyatakan mulai, itu waktu berjalan. Nah, kalau Anda izin di tengah-tengah itu, maka waktu itu tidak akan di stop. Stop itu ketika Anda sudah berhenti. Peserta tidak diperkenankan eh, meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Nah, nanti akan ada survei juga yang akan Anda isi. Lanjut, Mas. Nih, merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah atau ada yang kendala lain, maka dicatat itu nanti disilakan dilaporkan. Jadi angkat tangannya, ya kami akan mendatangi Anda untuk melihat dan eh, memperhatikan apa saja kesulitan Anda, ya. Kemudian pelanggaran tata tertib, peserta yang menimbulkan kegaduhan akan diingatkan, dicatat pada berita acara pelaksanaan ujian, dan yang melanggar tata tertib otomatis tidak diperkenankan mengikuti ujian. Ya, itu jelas sudah. Silakan. Peserta ujian diperbolehkan membawa minuman tetapi ditaruh di luar, tidak diperkenankan dibawa ke meja ujian. Jika ingin minum bisa izin, tapi nanti ada pengawas, ya. Kalau memang yang diperlukan sekali gitu. Jarang biasanya, ya. Peserta yang kedapatan membawa peralatan tidak diperkenankan di ruang karantina ruang ujian, maka peralatan diambil oleh pengawas lokal, dicatat dalam berita acara. Nah, ini juga akan menjadi nanti eh, catatan khusus buat peserta tersebut. Lanjut. Datang terlambat, ujian sudah berlangsung, konsekuensi peserta masih dapat mengikuti, tetapi tidak ada penambahan waktu ujian. Apalagi, tapi kalau sudah terlambatnya hampir 1 jam, ya kita tolak, ya tidak perlu lagi, tidak bisa. Dan tidak bisa mengganti ke waktu berikutnya, karena ini semua sudah disetting dengan komputer dari pusat. Jadi kalau memang ada waktunya tahap pertama, ya tahap pertama. Untuk tahap kedua, sesi kedua, dan seterusnya. Ya, baik. Lanjut, Mas. Baik. Saya kira lanjut saja ya.
Untuk tanya jawabnya nanti akan tim yang akan memberikan ini. Silakan ini untuk ini langsung masih saya Mas ya. Baik. Pelaksanaan ujian ya nanti akan diberikan ketika Anda masuk, Anda akan diberikan kartu ya, kartu yang namanya UPAS ya. Jadi UPAS itu adalah username atau username dan password. Nah, itu masing-masing orang berbeda. Ya, jadi Anda akan diberikan kartu masing-masing boot, masing-masing komputer Anda itu berbeda. Tidak bisa Anda menggunakan UPAS ini ke teman lain atau di ini kan lain atau makanya tadi tidak boleh bawa apa-apa. Password kata sandi sesuai dengan tertera di UPAS Anda masing-masing. Pastikan password dimasukkan benar. Nah, ini misalnya contoh yang di sebelah kiri ini. Ada tulisan username demo3198@gmail.com misalnya ini ya. Nanti besok berupa nomor dan angka. Itu tidak boleh salah, huruf besar, huruf kecil itu sesuai dengan apa yang tertulis. Passwordnya juga ya. Kemudian klik login, nanti akan ada waktu. Nah, ketentuannya ketika Anda mulai kami akan berikan penjelasan. Lalu ada video tutorial. Nah, itu nanti yang akan Anda tonton. Sebelum makanya jangan terlambat. Anda tonton untuk memastikan bahwa Anda memahami betul caranya. Ya, setelah berhasil login. Ini tiap orang berbeda. Ya, lanjut Mas. Klik di play, kemudian akan ada penjelasan. Ya, setelah Anda menonton itu, lalu ada tutorial. Setelah itu beralih ke halaman dashboard. Nah, seperti ini ya. Jadi ada nama Anda, fotonya udah jelas di situ, tidak boleh berbeda ya. Seperti di kartu Anda. Kami akan ngecek lagi nanti, kemudian pastikan nomor, nama lengkap, email sudah benar. Nah, kemudian akan masuk seperti ini ya. Dan tampilan ini merupakan nanti paket ujiannya akan muncul ya. Diklik mulai ujian, kliknya seperti yang tertera di atas ini. Kemudian Anda akan mulai dari saat itulah soal ini akan apa namanya waktu Anda akan berjalan ya. Jadi tampilan ini merupakan instruksi peringatan untuk menutup close. Jadi nanti pada akhir ya ada F5. Kemudian jika ujian terputus karena suatu hal akan tersimpan sesaat sebelumnya. Nah, ada instruksi. Ini juga baca cepat ya. Lanjut Mas, tunjuk umumnya ada halaman mulai ujian, di bawah itu ada warna hijau dan biru, diklik ya, saya siap untuk mulai ujian dan ketika Anda mengklik itu Anda masuk kepada soal-soal. Nah, ini dia contohnya ya. Sesi ujian. Nah, Anda lihat di sini ada apa namanya selain nama profil apa namanya Anda sorry, di bagian kanan nih ada soal 1 sampai sekian sampai 90 sampai 70 maksud saya. Kemudian kalau warna hijau itu artinya Anda sudah dijawab. Nah, Anda bisa mengulang kembali dengan mengklik pada bagian ini. Nah, ini ada indikator waktu. 1 jam 29 menit 9 detik. Itu berjalan terus. Ya. Nah, kemudian juga ada nomor soal. 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut. Lalu ada scroll. Ini alat di sinilah nanti penggunaan mouse-nya Anda gunakan ya untuk men-scroll dan keterangan statusnya. Ini tidak terjawab. Kalau merah tidak terjawab, hijau dijawab, 0 warna kuning itu ditandai, kemudian ini dijawab ditandai untuk diulas, kemudian Anda akan lihat warna-warna itu ya nantinya. Ya, lanjut Mas. Klik opsi jawaban di bagian yang lingkaran ini ya untuk menjawab pertanyaan, menjawab soal jawabannya yang Anda pilih. Ya. Kemudian simpan dengan menekan yang bagian bawah, simpan dan berikutnya, soal berikutnya Anda akan dialihkan untuk soal berikutnya. Ya. Nah, tandai soal untuk dites atau berikutnya. Nah, ini juga tandai untuk kalau Anda mau. Kalau ragu-ragu misalnya. Ada ragu-ragu, klik yang kuning di bawah ini. Ya. Oke, lanjut. Hapus jawaban soal yang lama. Nah, ini ada tombol merah di bagian bawah ini untuk menghapus soal yang bersangkutan. Ya. Ya, mau ganti jawaban yang lain misalnya. Oke, lanjut Mas. Nah, ini tombol kirim untuk mengirim seluruh jawaban, ya seluruh soal atau jawaban soal yang sudah Anda berikan tadi.
Ya, Kalau sudah selesai itu kalau sudah selesai ya. Ya, pertama dikirim. ya. Jadi tombol kirim untuk mengirim itu kalau sudah yang terakhir ya nanti ya. Kalau yang dari awal jangan dulu dikirim, nanti Anda dianggap selesai. Jadi harus hati-hati. Anda akan dianggap selesai walaupun baru menjawab 2 soal. Kalau Anda kirim yang kuning, ya. Jadi hati-hati. Yang kuning paling bawah. Ini aja cukup simpan dan berikutnya, ya Anda tekan. Jadi jangan main-main dulu dengan yang di bawah itu. Yang kuning paling bawah di bawah sini ya. Yang tombol kirim untuk mengirim seluruh jawaban soal. Jangan dulu. Oke, lanjut Mas. Nah, setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, hapus jawaban lama atau ganti jawaban baru, kemudian klik tombol simpan berikut dan klik tombol tandai untuk diulas berikut. Untuk bertanda ragu-ragu, maka jawaban Anda langsung terekam sebagai jawaban yang valid. Nah, Anda biasanya kalau ada waktu masih bisa kembali lagi ke soal-soal berikutnya ya untuk mengubah. Bisa dilakukan seperti itu kalau waktunya belum selesai. Lanjut. Nah, ini jika peserta mencoba membuka aplikasi selain aplikasi ujian, maka akan muncul peringatan dari atau browser tolerance ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi jangan coba-coba utak-atik melihat apa misalnya, enggak. Ya, enggak akan diperbolehkan. Oke? Baik. Dan mengakhiri ujian, eh, waktu Anda masih tersisa akan ada pesan ya. Apakah Anda ingin mengirimkan ujian? Kalau misalnya Anda tidak akan dapat meninjau ujian ini kembali kalau sudah Anda kirimkan. Nah, ringkasannya Anda bisa lihat, oh saya sudah selesai. Oh, ini masih ada yang belum dijawab, ada 5 soal misalnya. Anda harus kembali lagi kalau Anda mau menjawab. Yang ditandai berapa? Nah, ini kalau sudah kosong-kosong seperti ini, pertanyaan dijawab ditandai untuk diulas, nah ada 16, berarti Anda masih belum selesai. Maka Anda kembali misalnya ke pertanyaan tadi, ya. Silahkan nanti dicek. Oke, silahkan, Mas. Ini clock, klik tombol akhiri ujian sekarang untuk mengakhiri seluruh jawaban soal. Kalau sudah dianggap sudah selesai. Ya, lanjut, Mas. Nah, ini mitigasi rencana. Bila aplikasi SBT sudah dilengkapi fitur auto resume, dalam kondisi tidak stabil, peserta masih dapat menjawab soal tanpa terganggu. Apabila koneksi internet terputus, peserta dapat melanjutkan untuk menjawab, ya. Eh, dapat menjawab langsung menjawab. Jawaban akan tersinkronisasi secara otomatis pada saat peserta mengakhiri ujian. Klik tombol akhiri ujian. Bila sesi ujian berakhir dan masih ada jawaban yang belum tersinkronisasi, sistem akan melakukan sinkronisasi secara otomatis. Ya, ini sudah ada di mitigasi. Nah, sebelum Anda akhiri nanti, ya mengakhiri kuesioner ada kuesioner yang harus Anda isi. Selesai mengerjakan soal. Jadi sekitar lebih kurang 10 ya Mas ya. Lebih kurang 10 ya. Dan Anda harus menjawab ini ya supaya Anda bisa keluar. Jadi dengan cara mengklik pada bintang ini ya. Nanti silakan. Ya, lanjut Mas. Nah, jadi 10 menit sebelum ujian berakhir, sebelum meninggalkan bersama-sama dapat aba-aba dari panitia, Anda dapat mengisi ini. Ya, lanjut. Nah, baik. Ini saya kira Mas Arif cukup ya. Cukup dari saya, nanti silahkan Anda masuk ke sesi berikutnya. Saya izin untuk sambil monitor saja. Nanti eh, tim yang akan memberikan tanya jawab pertanyaan Anda, menjawab pertanyaan yang akan Anda berikan. Silahkan, saya kembalikan terima kasih. Good luck untuk semua, sukses buat Anda semua, dan buat panitia terima kasih juga atas perhatiannya. Panitia juga memahami betul ini harus ya sehingga kita bisa melaksanakan ujian ini dari hari pertama sampai hari ke eh, dari tanggal 5 sampai 9 dengan selamat dan sukses. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Wakil Direktur 3, Pak Dr. Marcelinus Herteluna, ya untuk paparan tata tertib dan pesan-pesannya. Ya, semoga
cukup jelas ya tadi ya yang sudah dipaparkan oleh Pak Wadir 3. Dan jika ada yang masih belum jelas, kita akan buka sampai jam 11.30 mungkin ya. Oke, bisa 3 pertanyaan dulu. Mungkin yang mau bertanya bisa raise hand. Nanti saya unmute. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang masih belum jelas? Besok akan ulas lagi itu semua. Ya, ya disilakan open mic. Siapa yang pertama? Atau sudah jelas semua ini ternyata? Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah ada yang bertanya? Jelas. Ya. Siapa? Sebutkan nama, dari mana? Siapa duluan? Supaya tidak ada lagi pertanyaan nanti di grup. Siap, sudah jelas, Pak. Siap. Tanya Pak, Ya, ini untuk besok boleh pakai baju polo gitu Pak? Saat tes. follow boleh nggak, Pak? Berkerah atau kemeja. Sebenarnya hem dari OJM. Ya, sebaiknya menggunakan baju kemeja ya yang berkerah ya. Pendek atau panjang. Oke, terima Ya, kasih Pak. pendek atau panjang bebas kemeja. Mau batik pun juga boleh. Oh, Pak. Silakan. Saya lagi, Pak. Ya, Ego pertama. Untuk menggunakan pending, tidak apa-apa, Kak. Sabuk ikat pinggang ya, Ya, nggak apa-apa ya. oke. Makasih, Kak. Ya, Izin bertanya, Kakak. ya, Farel silakan. Farel. Yuda, bilang Yuda. Siapa tadi? Maaf, Kak. Yuda Tirtawiono, Kak. Oh, Yuda Tirtawian. Oke. Kalau aplikasi SPMB-nya tuh gimana di downloadnya? Ya, itu nanti sudah disiapkan di ruang ujian. Jadi kalian tinggal masuk aja, duduk aja, langsung mengakses. Lalu untuk ujian apa UPASnya itu username dan password akan dibagikan langsung di meja kalian. Jadi kalian cukup membawa kartu peserta ujian sama kartu identitas, KTP misalnya, sama kartu pelajar atau misalnya nggak ada KTP. Ya, seperti itu yang ada fotonya ya. Kartu identitasnya yang ada fotonya. Ini Indonesia. Baik, Kak. Terima kasih, Kakak. Ya, selanjutnya Kak, izin bertanya. Dulu. ya Emilia Kartika. Apakah bisa pakai behel, Kak? Ya, boleh. Tidak pengaruh juga. Mau bertanya satu lagi, Kak. Kalau KTP tuh dibawa fotokopi atau bawa yang asli? Yang asli, kartu pelajar, kartu tanda penduduk yang asli yang KTP. Kalau kakak Oke. misalnya belum ada KTP, pakai fotokopi kakaknya aja nggak apa-apa. Oke, makasih, Kak. Ya, tapi dengan kartu pelajar yang ada fotonya ya. Iya, Kak. Kak, Kak, mau izin nanya. bertanya, Kak. Nanya, Kak. Kamu nanya. Ya, Jani, Jen, Kak kan eh, kartu yang nama sama password nanti untuk tes itu tuh dikasih Kak sama Poltekkesnya itu. Soalnya takut lupa. ya untuk login ke masuk ujiannya nanti ada dibagikan masing-masing. Jadi sudah tersedia di meja.
Hanya identitas tuh untuk ngecek aja. Iya, untuk Baik, identitas itu untuk verifikasi kalau kalian itu bukan joki anggapannya. Kalian Seperti itu. pegang. baik Kak, terima kasih. Ya, Farel tadi sepertinya mau bertanya. Iya Kak, ini mau nanya. Soalnya kan KTP saya belum dicetak. Adi, apakah boleh Kak pakai KTP digital yang di HP? Iya, boleh. Tapi nanti HP-nya ditinggal di dalam tas kalau sudah Oh, dilihatkan. oh iya iya. Masih Kak. Kak, izin bertanya boleh? Siapa itu? Noftalia, Kak. Oh ya, silakan. Kan di KTP itu sama tanggal lahir di kartu peserta itu berbeda, tidak apa-apakah, Kak? Iya, nggak apa-apa aja. Asal fotonya nggak namanya sama aja kan? Nama, Namanya sama, Kak. ya, nama, foto, yang penting sama. Izin bertanya Kak. Iya, sama, Kak. Ya, oke, nggak apa-apa. Siapa? Selanjutnya, Izin Putri Tri. Kak. Ya, oke, silakan. Ruang 2 gedung belakang itu di Fakultas Gizi ya Kak? Iya, di kampus B kita jurusan gizi di situ, kebanyakan. Oke, baik Kak, terima kasih. Pak izin bertanya, Ya, untuk nanti tempat duduknya itu diarahkan panitia atau bagaimana? iya. Untuk tempat duduk nanti akan diarahkan oleh panitia. Jadi dipanggil, jadi kan kalian datang diharapkan 60 menit itu sudah 60 menit sebelum di kartu ujian itu sudah datang. Kemudian 30 menit sebelum waktu ujian, misalnya jam 8 tadi ya, berarti 7.30 kalian sudah dipanggil untuk masuk. Jadi dipanggil satu-satu, kemudian sudah ada nomor kursinya juga. Baik Kak, terima Jadi kasih. sesuai urutan dipanggilnya Baik sesuai Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. ya, sesuai meja. Kak, ya, Kak. Ya, Kalau aku kan belum kalau KTP sama kartu pelajarnya belum ada, Kak. Bisakah pakai ya, terputus, termute. kalau nggak ada KTP sama Maka kartu pelajar bisa pakai kakak aja, Kak. Pakai kartu keluarga aja. Ya, bisa pakai kartu keluarga. Kalau bisa tidak ada juga sampai kartu pelajar nih. Ya, Kak, izin tanya. ya, Kalau lengan kemeja tuh bebas ya Kakak? Lengan panjang atau pendek? iya bebas. Warnanya bebas, lengan panjang, lengan pendek. Yang penting berkerah lah. Oke, terima kasih. Ya, Pak, izin bertanya. ya, silakan. Misalkan besok saya bawa fotokopi kartu keluarga sebagai kartu identitasnya, apa perlu saya bawa cetak foto saya? Tadi kalau misalnya tidak ada KTP, bawa fotokopi KTP apa? Fotokopi kakak sama kartu pelajar. Kalau tidak ada kartu pelajarnya, Pak, Iya, Pak. ap- apa fotonya Coba perlu aja. dibawa? Bawa foto kak, Pak? Foto juga. Iya, boleh. Bawa pas foto juga lah. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Kesiana. Izin bertanya Kak, apakah diperbolehkan membawa atau menggunakan benda yang mengandung logam seperti jedai contohnya? Iya. Kalau jeda buat ikat rambut ya nggak apa-apa aja. Oke, terima kasih Kak. Ya. Kak, izin bertanya boleh? Misalnya kita tes itu kita bawa kayak emas gitu, maksudnya anting atau apa sih ini gelang gitu, itu nggak apa-apa kah? Ya, nggak nggak apa-apa aja, Mas. Asal nggak berlebihan aja lah. Oh, oke oke, Ya. kasih. Ya, Indah. Izin bertanya Kak, untuk yang cewek nggak apa-apa pakai flat shoes?
Tidak apa-apa. Tadi boleh Makasih. sepatu sneakers, running, sepatu kalian pas sekolah juga nggak apa-apa. Asal yang jangan yang hak tinggi gitu, yang suatu sendal jangan. Oke? Pertanyaan Kak, Ya, kalau ada kekeliruan di tanggal lahir di data peserta gimana? Masih bisa ikut tes kah? iya nggak apa-apa aja. Nanti kalau misalnya kalian sudah jadi mahasiswa bisa ada update verifikasi biodata kembali. Oke Kak. Penting nama kalian sama, oke, sesuai kartu identitas aja namanya dan orangnya. Oke, Rido Praditama. Siap, izin bertanya, Pak. Kalau misalkan di kartu peserta kita nggak pakai kacamata, terus saat ujiannya kita pakai kacamata, itu nggak apa-apa? Yang penting identitasmu jelas. Iya, nggak apa-apa aja. Oh ya, siap, Pak. Makasih. Kami hanya ingin memverifikasi bahwa yang datang itu adalah benar-benar pesertanya. Nah, kalau misalnya tidak sesuai, mohon maaf, kami akan mengeluarkan Anda dari ruangan. Nah, itu udah ketentuan di mana-mana. Ya, kalau yang datang itu bukan yang bersangkutan, makanya sebenarnya tujuannya untuk membawa identitas itu adalah untuk memastikan bahwa yang akan ujian tuh benar orang itu, gitu. Ya, itu Siap, sebenarnya. terima kasih. Ya, Ada lagi? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Pada saat tes nanti kan harus login ya. Nah, kalau misalnya lupa passwordnya itu gimana? Username dan password itu rahasia, jadi masih belum kalian terima. Diterimanya itu saat kalian sudah di dalam ruangan. Oh, Ya, oke. username dan password. tidak Terima akan kasih, lupa. Kak. Ya, Tidak akan lupa karena ada di hadapan Anda. ya Anda nanti tinggal memasukkan saja. tinggal memasukkan aja nanti. Hah? Username-nya nanti itu email kalian. Untuk passwordnya nanti masih Rahasia. masih Sekarang rahasia. masih rahasia. Nanti besok akan dilihat. Berarti berbeda dengan saat kita daftar kemarin tuh, Tidak yang bisa. Tidak sama. Bukan, password bukan password akun ya. Ini password untuk ujian. Makanya ada oke. akan dibagikan. Baik, baik Kak, terima kasih. Ya. Oke, 4 menit lagi mungkin ya. Izin Kita paskan bertanya, jam Kak. 11. Ya, silakan. Kemarin tuh yang sesi 4 tuh jam Oh ya, 15.30. ya. Terus ganti jadi jam 4. Itu harus cetak ulang lagi, Kakak. Tidak perlu. Ya, saya lupa menyampaikan tadi untuk sesi 4 ternyata di pusat serentak diubah menjadi jam 16.00. Jadi kalian tetap datang jam maksimal jam 15.30 ya. Jadi itu sudah mulai memasuk ke peserta ke ruang ujian. Jadi tetap 15.30 itu kalian sudah ada di area sini ya. Jangan, jadi jam 16.00 itu yang mulai serentaknya. Berarti tidak harus dicetak lagi, Kak. Ya, tidak perlu aja, nggak apa-apa. Yang pakai yang lama sama aja. Cuma beda jam masuknya aja. Oke, terima kasih, Kak. Ya, ada lagi? Kak, izin bertanya. Ya, Untuk besok itu sesuai sesi, Kakak? Apakah sesuai di kartu peserta ujian, hari dan tanggalnya? iya benar. Oh ya, Kamu dapat sesi berapa? Tanggalnya? saya sesi 3, Tanggal? tanggal 7, Ya, 7 berarti Mei. kamu datangnya tanggal 7, jangan besok ya. Ya, Ya, baik Kak. sesuai itu. Makasih. Ya, Kesiana? Izin bertanya lagi, Kak. Kalau penggunaan make up kayak bedak dan lip tint itu diperbolehkan, Kak? Boleh. Boleh aja. Oke, makasih, Kak. Ya. Izin bertanya, Kak.
Ya, sih Untuk login ujian ada menggunakan akun email kami nggak? ada emailnya. Pokoknya nanti kalian tinggal duduk manis aja. Oh, Username berarti dan email passwordnya udah ada di situ. udah ada di meja kalian. Nah, jadi Ya, tapi misalnya pengawasnya suruh kalian masukkan username, kalian ketik username. Kemudian masukkan password. Kalau password kan nanti ada di bawahnya username. Iya, takutnya nggak ingat nama emailnya, Kak. Ya, harusnya Oke. harusnya kalian ingat ya, soalnya nanti pengumuman kelulusan juga akan muncul di akun kalian masing-masing. Oke, makasih, Kak. Ya, Kak izin bertanya, ujiannya pakai komputer kah atau pakai kertas? Kalau memang pakai komputer, pensil 2B itu digunakan untuk apa? oke. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, kita menggunakan komputer. Untuk soal hitungan, kita menyediakan alat tulis dan kertas coretan, kertas kosong. Berarti dibawa dari masing-masing peserta ya, Enggak, pensilnya itu. enggak, sudah disediakan. Oh iya, siap, Kalian terima kasih. tinggal bawa tadi aja kartu peserta ujian sama kartu identitas. Ada lagi? Berarti penghapusnya juga nggak usah dibawa. Tidak usah. Oh ya. Kak izin bertanya, Ya, untuk survei itu apakah kita perlu untuk lihat ruangannya itu sebelum ujian? eh, menurut saya sih tidak perlu ya karena kita ruangannya cuma dua itu saja. Cukup dilihat tadi kan ada yang denah tadi ya di gedung itu. Mungkin nanti juga ada diarahkan oleh panitia atau misalnya kalian apa ragu bisa tanyakan ke pos security lah. Di mana gedung belakang, di mana ruang lab komputer. Nanti mungkin ditunjukin. Oke? Baik, Kak. Oke, Kak izin bertanya, Kak. ya, dua pertanyaan lagi ya. Ya, silakan. Apakah untuk mengecek lokasi itu bisa malam, Kak? Malam kalau pagarnya dibuka sama security bisa aja. Ya, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, ya. Pertanyaan terakhir. Saya, Kak. Ya, Sulastri. Itu untuk nge-print kartu peserta ujian tidak apa-apa untuk 2 lembar. Iya, tadi tidak apa-apa. Mau 2 lembar, mau mereng landscape, mau portrait, mau 1 lembar, tidak perlu, nggak apa-apa. Baik, terima kasih, Kak. Oke, oke. Saya kira cukup ya untuk pertanyaannya. Saya harap teman-teman sudah jelas dan jika di grup masih ada pertanyaan, silakan dibantu temannya dijawab ya. Ya, oke. Saya akhiri. Semoga kalian semua nanti diberi kemudahan untuk menjawab, dilancarkan, dan semoga mendapatkan hasil yang diinginkan. Amin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.